pada kesempatan kali ini, malam hari ini, saya sudah duduk bersama dengan owner dari Belajar Cafe, di mana nanti ke depan kita akan mengupas tuntas tentang bisnis yang beliau miliki, yaitu Belajar Cafe. Nah, sebelumnya pasti teman-teman di rumah juga penasaran, ingin tahu siapa sih dari Cafe Belajar ini. Dan itu kita persilakan beliau untuk bersilakan. Terima kasih untuk selamat malam semuanya. Selalu ya, memang hari-hari kita masih disuruhkan hujan, panas hujan kan kita nggak menjaga kita sehat dan juga yang lain. Perkenalkan semuanya, saya Farijal, salah satu owner dari yang lain. Karena memang saya dengan Eri Sunarja, owner selaku owner dari saya Farijal dan juga teman saya Eri Sunarja. Terima kasih. Pertama saya sampaikan dulu ya sebelum silaturahmi. Aslinya dipanggil abang, kakak, bapak, om atau apa nih? Jangan tante. Oke, kita enaknya panggil abang aja kali ya. Boleh. Siap. Nah, pasti teman-teman di rumah juga penasaran Beda. sama status dari Bang Farijal atau alamat rumahnya di mana, atau dia sekarang sudah berumah tangga atau belum gitu. Boleh Bang jawab. Iya, ini sebetulnya sangat riskan sekali gitu ya pertanyaan. Riskan sekali ditanya status kehidupan gitu. Kalau ditanya masih lajang, masih lajang. Kalau ditanya punya istri, ya belum kan gitu, namanya juga lajang kan. Tapi kalau ditanya sudah ada calon, Oh, belum. ya belum gitu. Saat ini masih hubungan perjalanan masih ada. Adalah Tuhan yang Tuhan yang mengatur segalanya, kita tetap alamat rumah saya di negara jauh, negara orang tua, negara lahir pun di sana. Tapi memang dari mulai SMA saya sudah berada di kota Serang. Sekarang tinggal di Cipocok. Status lainnya nih Bang, selain tentunya sebagai owner dari kafe ini, status lainnya Abang apakah masih mahasiswa atau sudah lulus atau bagaimana? Alhamdulillah sih saat ini saya belum lulus. Dari waktu pertama kali masuk sudah lulus tapi lanjut belajar. Alhamdulillah. Untuk status yang lain, saya juga salah satu karyawan ya, mungkin pegawai di salah satu dealer mobil yang ada di Kota Serang. Kalau bilang ngerangkep ya, karena Masya Allah. ya karena kebutuhan. Kenapa ya? Kita selagi masih muda kan, kenapa nggak kita berinvestasi di mana pun juga. Kita bisa merasakan jadi karyawan, kita bisa merasakan jadi owner, dan bisa merasakan jadi mahasiswa. Masya Allah, sungguh lengkap sekali ya. Dari mahasiswa, sebagai karyawan, bekerja dari sekarang adalah menjadi salah satu owner di Belajar Cafe. Luar biasa, keren sekali nih abang kita yang satu ini. Saya belum, statusnya belum itu ya, belum jadi suami. Jadi kalau banyak suami udah tadi kan, owner kita udah, tapi suami belum. Masih menyusul ya teman-teman, boleh nanti dikunjungi Instagramnya mungkin. Iya. Oke, nah lanjut Bang ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih Bang abang memilih usaha kafe? Kenapa nggak usaha yang lain gitu Bang? Kenapa yang dipilihnya usaha di bidang kafe? Sebetulnya dalam dunia bisnis kita usaha itu harus melihat tujuan kita, poinnya apa sih yang kita buat dalam bisnis ini, kemudian juga target yang disiapkan, dan kalau itu harus kita tidak semudah memberikan tepuk tangan ya, kita usaha cuma dagang, jual, laku gitu, bukan itu. Karena sepatutnya kita berbisnis itu kita harus tahu kita buat brand ini untuk apa, brandnya itu apa, apakah dia sukai atau tidak dengan keadaan masyarakat kita. Kita harus menentukan terus targetnya jelas,
untuk Ledger sendiri, brand awal memang kita gunakan karena kita pikir bahwa siapa sih orang Indonesia khususnya kan suka mie juga. Ketika lapar malas makan nasi ya, ini gak ada lauk ya mie kan gitu. Siapa sih yang mau malam siang dan yang lain ketika lapar gak ada lauk dan itu kan mie masuk kan itu awalnya. Dan yang kedua kita juga ingin mewadahi teman-teman untuk teman nongkrong ya. Entah dia mau nongkrong ada sebatas menghilangkan penat ataupun nongkrong untuk diskusi, untuk diskus terkait perkuliahan, kehidupan, pekerjaan, bisnis dan yang lainnya itu awalnya. Karena saya rasa pun ketika jadi mahasiswa di S1 ya dengan Eri, ketika ingin ngobrol tuh kita bosan, boring lah, perpus, kemudian di kampus ya gitu aja, nggak ada vibe yang berbeda. Mungkin kita sambil ngobrol sambil refresh. Jadi ngobrolnya kena, belajarnya kena, poinnya juga. Lengkap lah, pokoknya tujuan awalnya kita untuk membuatnya berdiskus, sharing informasi, sharing kehidupan, sharing yang lainnya, sharing praktik di sana. Mungkin saya pribadi ya Bang dan teman-teman semua penasaran kenapa kafe ini dinamakan dengan Cafe Ledger? Kalau berbicara nama, tadi yang saya jelaskan bahwa tadi awalnya brand kita itu adalah mie. Dan Ledger sendiri itu berasal dari kata bahasa geseran. Kalau diartikan itu sebetulnya seger, pedas dan yang lain bercampur lah. Jadinya enak yang tidak terungkapkan. Jadi udahlah lejar banget. Saking enaknya, wih lejar lur. Jadi udah keringetan pedas, ada ya campur aduk lah intinya pengungkapan rasa enak. Enak. Jadi buat yang mau nongkrong atau mau kerjain tugas bisa nih datang ke kafe ini. Nah lanjut lagi Bang ke pertanyaan selanjutnya. Awalnya nih Bang, mohon maaf kalau pertanyaannya agak mendalam ya. Awalnya nih Abang mendirikan bisnis ini kan tadi sudah dikatakan salah satu pendidikan. Ya, betul. Berarti Abang nih bermitra atau join? Atau Kita seperti apa? join sebetulnya karena Eri juga merupakan teman saya gitu, salah satu teman yang dari mulai SMA kita udah bareng. Cuma memang kita berbeda kampus, tapi selayaknya orang pondok ya, kali ikatan batinnya kuat karena memang sering bareng, sering ngobrol dan yang lainnya. Iya, itu hanya tercetuskan ketika Eri yang pertama ngajak yuk bisnis, ini usaha. Dan saya pun waktu itu langsung mengiyakan tanpa ada modal apapun, artinya modal pengetahuan dan yang lainnya, hanya bermodalkan iya ayo gitu. Jadi awalnya itulah dengan itu, kemudian akhirnya kita coba belajar. Waktu itu kan itulah kita belajar itu ke kakak kita lah, Tiara Coffee. Oh Tiara Coffee. Waktu itu kita kebetulan lagi nongkrong ya di kopi, tepatnya waktu itu juga ya. Kemudian saya datang dan Eri dan dia juga ngobrol. Akhirnya ketemu dengan salah satu owner yang Tiara, kita ngobrol dijelaskan saking baiknya beliau ya, karena memang mohon maaf kita ada beberapa tipe yang memang ketika usaha ownernya tidak berbagi. Iya, Tapi ini welcome banget gitu, welcome banget sampai ngajarin, ya mendukung banget. Oh kalau usaha pertamanya harus gini loh, gini. Karena memang kebetulan owner dari Tiara juga masih muda sama kita. Akhirnya dari situ saya sama Eri menarik juga, ayo kita lanjutkan, akhirnya kita lanjutkan. Nah, berarti kalau berbicara dengan bisnis usaha berarti ada struktur atau ada sistem dalam pengaturan. Nah, Abang mau ada kepemimpinan, kita berbicara kepemimpinan. Berarti ada pemimpin, Abang sebagai owner dan ada karyawan-karyawan Abang. Nah, bagaimana Abang menciptakan atau membuat sistem seperti apa? Apakah ada automation atau yang tadi aja udah kita santai tapi kerjaan kita jalan sendiri? Oh, berarti ini pertanyaan ketika usaha dikaitkan dengan kepemimpinan. Memang itu harus ada, itu sangat penting sekali. Bagaimana kita juga kan tidak luput dari kata-kata yang mengatakan bahwa setiap manusia itu adalah seorang dalam jiwa kita ini tidak bisa dipungkiri ya, jiwa-jiwa kemudian itu sudah ada kita, walaupun itu hanya memimpin diri kita
depan, ke samping, ke tengah itu kan juga ada rasa ataupun sikap kedewasaan ataupun sikap kepemimpinan dalam diri kita. Itu harus ada, karena itu yang akan membangun sistem itu. Karena kalau tadi pertanyaannya cara sistemnya apa, tadi kan dalamnya yang pertama dalam jiwa kepemimpinan memang banyak sekali ya, ada otoriter ataupun musyawarah kan ada. Kalau kita sih sendiri harus di Lebjar Kepemimpinan ini kita dibuat sebagai wadah keluarga. Walaupun saya di sini owner, area owner, juga ada barista, itu ya bisa dikatakan karyawan. Kita tidak pernah mengibaratkan mereka sebagai karyawan, tapi kita mengibaratkan mereka adalah teman kita, mitra kita yang membantu kita dalam bisnis. Walaupun memang jobdesknya, nah di sini bedanya ketika kita menjadi sebuah keluarga harus ada jobdesknya masing-masing. Contoh, ini sebagai owner dia di jobdesk untuk segala sesuatu hal dalam eksternal dari cafe ini. Saya sebagai owner tapi di bagian internalnya. Kemudian barista sebagai penyaji kopinya, kemudian di kitchen sebagai penyaji makanan, kemudian waiter sebagai pengantar dari makanan dan minuman itu sendiri. Itu sistemnya harus memang ada. Dan memang kalau kita buat usaha, bukan hanya tadi ya, artinya kita usaha jualannya laku, untung, atau nggak begitu. Jadi iya, tapi memang kita harus membangun sistem ini. Kenapa? Ketika sistem itu sudah terbangun, maka ada ownernya atau tidak itu akan berjalan. Di sini bedanya. Di sini bedanya antara pengusaha dengan penjual. Artinya ada jualan itu kan ketika tidak ada yang punya atau ownernya itu akan mati. Tapi ketika usaha ada atau tidaknya seorang owner tersebut, maka usaha itu akan berjalan. Jadi operasional dari usaha tersebut harus benar-benar dibangun. Jadi jiwa kepemimpinannya ada di situ. Ntar kalau di kampus adalah kita harus bisa menganalisis SWOT dan ini penting sekali gitu. Terus kemudian apalagi manajemen ini kan juga sifat-sifat dari seorang pemimpin kan. Jadi kompleks sekali gitu lah, artinya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kampus, kemudian di organisasi, ternyata di dunia nyata ini ataupun dia di kehidupan setelah perkuliahan itu jadi ini. Kalau dulu kan mungkin dulu juga organisasi kan gitu, ngapain sih begini kan gitu, apa sih untungnya kan, yang ada untungnya berapa duit kan. Ternyata memang di kehidupan sebenarnya terpakai sekali itu. Jangan sia-siain aku ya. Nah, balik ke kisah awalnya ya Bang. Iya. Ini kan kalau kita melihat sekarang nih, Lebjar Coffee ini udah lumayan banyak ada, bahkan udah terkenal gitu. Alhamdulillahnya banyak kan yang nongkrong di sini, yang trust gitu, yang nyaman gitu nongkrong kopi. Nah, awal-awalnya tuh Bang ceritanya hingga Abang bisa bertahan hingga mengembangkan Lebjar Coffee ini tuh seperti apa? Ya, dalam kehidupan tidak melulu di atas roda itu kan kita juga pernah mengalami saat-saat di bawah, berada di tengah-tengah ataupun bahkan ada di atas. Jadi kompleks banget yang saya katakan tadi, itu sangat terpakai dalam kehidupan. Khususnya di Lebjar, kita juga pernah merasakan bagaimana kita berada di bawah banget. Waktu itu tepatnya tahun kemarin lah ya, sedikit cerita gitu. Kita pernah mengalaminya itu yang paling parahnya setelah 2 minggu direnov, uang kita terpakai buat renov ya, tetapi kemudian 2 minggu setelah itu panen. Namun yang terpenting tadi dalam kehidupan ini sudah ada tapi belum selesai. Setelah kembalian waktu itu kita ingin niatnya untuk memperpanjang tempat usaha kita, dan alhamdulillahnya itu tidak boleh oleh pemiliknya karena ingin dijual. Itu pokoknya berada di bawah banget gitu. Tapi kita juga pernah merasakan ada di tengah ini, antara ya di atas atau di bawah pernah juga. Ya sudahlah, flat aja kan gitu. Tapi akhirnya setelah flat itu kita jatuh banget, kemudian juga bagaimana kita harus ada adaptasi. Lagi-lagi ini ada pertolongan dari negara, bukan kita memotivasi. Namun ketika kita memang sudah mulai usaha, bukan hanya teman-teman Tiara yang mendukung kita, tapi banyak banget lah dari teman-teman di circle ngobrol kita ini akhirnya bisa bantu kita. Makanya ketika kita banyak teman, ternyata memang banyak rezeki.
tahun kemarin kita drop banget. Kalau teman-teman lihat saat ini, Lepja rame, tapi ya ada bisa di balik itu. biarkanlah orang-orang memandang kita di saat yang Enaknya saja. bahagia ini lah. Memang itulah ya, kali ini dalam kehidupan gitu, apapun itu. Nah, ketika kemarin ya, Iya, sedang jatuh-jatuhnya gitu. Apa sih yang menyemangatin abang? Oh, kayaknya kita tetap harus berusaha kafe ini deh. Kenapa abang udah memilih abang dengan partnernya tidak memilih untuk memutuskan udahlah kita ganti usaha lain aja gitu. Nggak usah di kafe lagi lah, so udah ujiannya udah berat banget nih. Kita udah jatuh banget gitu. Apa yang memutuskan abang untuk tetap bertahan di usaha kafe? Satu kata ataupun beberapa kata yang saya ingat ketika kita digodok itu ketika kita nggak bisa pasti harus ada paksaan, terpaksa, dipaksa, biasa, jadi luar biasa. Artinya ini sebuah kata yang sangat simpel tapi menjadi ideologi dalam kehidupan kita. Kalau kita ke bawah kita coba untuk melangkah berjalan sampai ke atas. Kita tidak pernah terpikirkan untuk berhenti waktu itu. Kita nggak tahu kenapa, karena pada saat itu pasca kemalingan malamnya saya sama Eri gimana ya, artinya ya sedikit sedih sih sedih. Cuman ketika itu kita ngobrol bareng ya dalam kosan lah, waktu itu dalam kosan kita bermalam bareng, akhirnya kita bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap harus bermunajat itu. Ketika kita hablum minanas sudah dilakukan, tetap ketika kita berikhtiar kita harus berdoa karena sangat sombong sekali ketika manusia yang diciptakan, hamba yang diciptakan oleh Tuhannya tidak kembali lagi kepada Tuhannya ketika memang sedang sendiri. Tuhan itu gak pernah tidur kan, walaupun ya tidak memungkiri lah ibadah saya juga gak terlalu baik, tetapi kan Tuhan Maha Kuasa. Artinya kalau memang kita selalu kita harus tetap dengan Tuhan Yang Kuasa, kita ini siapa, jangan pernah merasa bahwa oh itu barang saya, ketika hilang harus dikasih dan yang lain. Tapi kita harus ingat barang-barang yang kita punya yang kembali lagi itu adalah milik Sang Pencipta. Kalaupun diambil, ya berarti bukan kita percaya bahwa Tuhan adil. Ya kayak Ustaz. Kayak mendengarkan ceramah ya. Ya Allah bang. Ya balik lagi ya bang ke awal gitu kan. Ya. Nah, abang kan berarti di sini join partner dengan Ya. itu bisa dilihat dari latar belakang pendidikan abang gitu kan. Dari bang Erik berbeda ya, berbeda jauh bertolak belakang gitu. Dan gimana gitu cara abang percaya trust apaan satu sama lain antara abang ke bang Erik, bang Erik ke abang untuk menjadi partner di sebuah bisnis gitu. Iya, itu simpel. Tadi ini berkaitan dengan pertanyaan dulu tadi juga, bagaimana sih artinya sebuah kepemimpinan digabungkan dengan usaha ataupun bisa dengan ini. Salah satu dari sifat kepemimpinan dan kedewasaan hanya itu modalnya, karena dalam kedewasaan itu sudah kompleks. Jadi isinya saling percaya, saling sama lain, atau bahkan mengerti dengan jadi jiwa kepemimpinan tadi sungguh sangat terpakai lah. Ya, ketika memang dalam usaha ini, kenapa saya juga sama ya, sampai 3 tahun membangun usaha ini. Yang pertama kita saling percaya, kemudian job desk kita juga jelas, kemudian kita saling mengerti, kemudian juga kita mengerti dengan keadaan. Karena yang terpenting adalah komunikasi. Saya walaupun owner tidak saya tanya ketika nggak datang, oh saya nggak datang, tapi saya bilang nih gue nggak datang, ada ini, oh ya udah oke. Ya komunikasi yang baik. Jangankan dengan sesama owner, dengan sesama barista, kitchen, waiters atau karyawan itu juga harus dibangun. Contoh salah satu waktu itu saya Eri nggak bisa, kita komunikasi dengan mereka gimana enaknya, apakah harus ada yang masuk, contoh ada yang di perusahaan apakah harus masuk, kalau sudah komunikasi dengan baik maka mereka pun jadinya percaya. Saya kayak Eri izin, Eri juga begitu, udah kalau masuk, oke kenapa mau gini, oh ya siap, ada yang enggak, cuman ini tolong titip ya ini, contoh Eri nggak masuk, jangan tolong tanyain ke teman-teman dari ini, oke saya juga nggak masuk, nanti kalau saya kan di internal ya masalah perjalanan nanti duitnya gini, oke
contoh barista pun begitu kita jadi saling percaya, trust itu kita bangun kekeluargaan kita dan kedewasaan dalam mengatur kita pakai dalam usaha. Bicara dengan partner ya bang, berarti ada dua buah pemikiran karena ownernya juga abang dan bang Erik kan. Nah ketika terdapat Perselisihan. ya perbedaan pendapat mengenai konsep kafenya atau mengenai menu yang akan dibuat atau seperti apa gitu, bagaimana gitu abang mengatasi konflik seperti itu? Oh itu tadi yang saya jelaskan, memang job desk itu harus dibangun, sistem itu harus dibangun biar jelas. Artinya ketika ranahnya dia, ya dia dulu yang di depan. Kalaupun memang butuh bantuan kita support. Kalau itu ranahnya Eri, saya silakan Eri dulu untuk menyelesaikan itu. Kalau ada yang perlu bantuan saya bantu. Kemudian juga sebaliknya. Jadi saling percaya, job desk-nya sesuai, sistematikanya dipakai, saling percaya dewasa, kekeluargaan dipakai itu yang kecil ada perselisihan. Kalaupun memang ya wajar manusia ya tidak bisa dipikir untuk kamu sih gini. Kembali lagi bagaimana kita bisa artinya perasaan itu bisa diturunkan, ego itu bisa diturunkan. Kalau dalam psikologi kan ketika dalam keadaan apapun doping daripada permasalahan tersebut atau solusinya kita yang tahu. Itu antara owner ya bang, antara abang dan bang Erik. Kita bagian karyawan ini bang, pastinya beda orang sama lagi nih. Beda orang beda karakter, beda orang beda watak dan terdapat perbedaan budaya gitu dari masing-masing orang tersebut. Bagaimana abang cara menyetarakan atau menyamakan gitu semuanya agar terdapat kebersamaan yang bagus gitu? Tetap intinya jawabannya adalah kita juga selain kita yang punya rasa kepemimpinan tadi, kita juga harus bisa menemukan teman-teman kita ataupun dari barista juga yang saya pernah bilang ke teman-teman karyawan, pokoknya teman-teman yang di belakang saya nggak pernah merasakan mereka itu sebagai karyawan saya, tapi sebagai teman saya, rekan bisnis saya. Kalau saya punya kelebihan dalam sesuatu hal dalam bisnis ini, saya tularkan. Mereka bukan hanya kita pekerjakan, tapi kita juga saling sharing, kita juga saling belajar. Tidak mungkin ya, keilmuan saya tidak mungkin sedikitnya tidak lebih banyak daripada mereka. Jadi kita saling berpikiran. Ketika kita sudah buat sistem yang baik, SOP itu harus dipakai, maka usaha itu akan berjalan. Nah, ketika abang menemukan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan abang, bagaimana cara abang mengatasi tersebut? Apakah dengan atau bagaimana gitu? Ya pasti kita ngobrol baik-baik. Kalaupun kesalahannya tidak fatal ya kita ingatkan. Kalaupun fatal tetap kita ingatkan. Artinya tadi ketika kita di sini belajar kekeluargaan itu kesalahan sedikit kita harus bicarakan, kesalahan yang fatal juga kita harus bicarakan juga. Jadi kita harus tetap menjadi SOP kita. Tadi sih balik lagi nya ke SOP rasa kekeluargaan. Ya ada panduan segala apapun dari mulai makanan, minuman kita sudah punya SOP-nya masing-masing. Jadi ketika kita berganti orang, barista nggak selamanya ya, karena mereka juga mungkin ada yang ganti, baristanya ada yang kuliahnya sudah selesai harus mencari pekerjaan yang lain. Kita SOP aja, fine aja karena memang kita sudah kita udah punya fondasinya. Ketika contoh di sini ada barista namanya dulu posisinya statusnya sebagai mahasiswa akhir, kemudian setelah lulus ingin mencari kerja, ya SOP karena kehidupannya. Tapi ketika ada orang baru yang masuk, tidak akan berubah. Perubahan hanya di awal, hanya di adaptasinya aja. Karena kita punya SOP yang sudah kuat untuk menjadikan fondasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih bang cara, karena kan bicara bisnis kafe ya bang, sebetulnya di kota Serang ini sudah banyak sekali dan ya bilang sudah menjamur sekali ya bang, bahkan kita pendekatan juga sudah banyak kan. Dan apa nih bang ikonik atau kelebihan dari Ledger Cafe ini sehingga
ayo mereka ayo nongkrong sini gitu, datang ke lecture ini, dan bagaimana cara abang mendapatkan konsumen loyal, seperti apa? Ya, kalau dari sisi branding di makanan atau minuman, kita punya nadi ini yang memang berbeda dengan kedai-kedai ataupun kafe yang lain. Biasanya teman-teman branding kafenya dengan banding dengan kue, dengan pastry, ataupun dengan makanan yang lain. Tapi yang saya ketahui di Serang khususnya ya, yang memang sudah banyak banget kafenya ini yang ininya beda. Kemudian yang kedua, untuk bagaimana kita di sisi konsumen ya, customer bisa loyal, bisa banyak, yang tadinya 1 jadi 2 nilainya. Ini tadi kita sebagai owner bukan hanya melihat bilang tidak di teman-teman yang di belakang, tapi kita juga harus bekerja. Kita punya job desk masing-masing. Terus kita welcome kepada semua customer kita. Ketika kita tidak kenal, kita coba kenal. Kita coba ikut dalam obrolan mereka. Jadi mereka merasa nyaman. Kenyamanan mereka, kebahagiaan kita. Itu sebetulnya, karena sebuah kedai, sebuah usaha, sebuah bisnis itu tidak akan lepas dari nyawanya. Si nyawa ini adalah si ownernya. Dimana si kedai ini dibuat nyaman, ya pasti owner yang buat nyaman. Ya dibuat gak enak, ya pasti ownernya yang buat. Intinya, karena satu kata yang dikatakan oleh teman saya, rekan bisnis, kalau datang ke tempat itu harus bahagia, harus tersenyum. Itu akan membuat aura dari si kafe ataupun si kedai ini intinya itu nyawanya itu ada di owner tersebut. Jadi ketika rame nih, teman-teman di belakang menyiapkan minuman, menyiapkan makanan, si waiters menyajikan makanan, mengantarkan makanan, kita pun bisa ikut nimbrung sana sini. Jadi ketika kita customer kita itu datang lagi, kita tahu, oh bro kemana aja. Jadi akhirnya dari satu aja kan. Ketika tongkrongan gak mungkin satu orang bang, masa dia ngomong sendiri kan gitu. Berfilsafat itu namanya. Jadi teman-teman yang lain. Iya, jadi kita ngobrol, satu circle kita kenal, circle lainnya kita kenal, akhirnya jadi satu. Lebih ke kedekatan. Betul, emosional. Itu sangat. Nah, tadi kan di awal udah bang jelasin abang seorang mahasiswa kuliah, salah satu iya, kemudian seorang owner kafe juga iya. Nah, bagaimana nih cara abang manage waktunya antara ketika abang menjadi mahasiswa, bekerja di salah satu perusahaan swasta, kemudian menjadi owner, bagaimana abang cara manage waktu abang? Ya, jiwa kepemimpinan lagi-lagi ada di situ. Bagaimana kita harus bisa profesional dimanapun kita berada. Ketika saya berada sebagai karyawan di salah satu dealer tadi, kita harus jadi karyawan. Ketika di manajer ya kita jadi owner. Ketika kita ada di kampus ya jadi mahasiswa. Manajenya kan ada waktu-waktunya tersendiri. Kita pagi ya saya bekerja sebagai karyawan, ataupun siang sambil bekerja bisa saya sebagai mahasiswa, sore saya sebagai owner. Kadang-kadang juga saya jadi barista, jadi kitchen, jadi waiters pun bisa gitu, karena saya sampai hari nggak pernah merasa kedai ini milik kita, kedai ini milik saya dan waiters. Ketika waiters kewalahan, ya saya bantu. Makanya kadang-kadang banyak customer yang nanya, bang, saking kita nggak ketahuan sebagai owner, tapi itu yang menjadi kebahagiaan untuk kita, bahwa berarti konsep kita itu dijalankan oleh kita dengan baik, sampai customer saja tidak tahu tuh mana ya ownernya sama aja gitu, terlihat sama-sama itulah. Nah, terakhir nih bang, motivasi abang untuk kita teman-teman mahasiswa yang ingin mempunyai usaha gitu bang, atau untuk memulai sebuah usaha, bagaimana caranya agar kita sebagai mahasiswa untuk memulai usaha tidak takut, karena kan ketika kita untuk memutuskan untuk memulai usaha bang, pasti ada semua hal-hal yang dipikirkan, entah kita takut bangkrut, usaha berkembang, itu seperti apa bang? Ya, yang pertama kita percaya hidup ini rezeki sudah mengatur, bagaimana kita punya ikhtiar dan usahanya saja. Kemudian kadang-kadang yang ditakutkan oleh orang yang ingin berusaha adalah kita nggak punya modal, kita nggak punya uang.
kalau mereka tahu usaha itu menghasilkan uang, jadi bukan uang untuk menghasilkan usaha tapi dari usaha untuk menghasilkan uang. Jadi kalau kita kendalanya adalah di modal, maka kita modal seadanya karena di Lebjar pun kalau modalnya sangat kecil banget, tapi bisa saat ini karena mungkin kita konsisten dan kita bisa berkembang. Jangan takut kalau punya modal sedikit tapi kita sudah memikirkan yang penting tadi, kita sudah tahu targetnya siapa, barang yang akan dijual kita siapa, bagaimana bentuknya, maka jalankan dengan modal seadanya saja. Karena masih untuk kita dilihat sebagai sebuah bisnis yang berkembang daripada bisnis yang sekaligus tapi tidak berjalan sistematis. Yang penting tetap melibatkan Allah dalam setiap usaha. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman. Sampai kita di penghujung acara, penghujung wawancara pada kali ini. Tentu ini udah bisa cukup memuaskan para teman-teman dan saya pribadi gitu tentang Lebjar kali ini. Luar biasa sekali. Bang Farizal, terima kasih sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk diwawancara oleh saya Oke, thank you dulu sudah berkunjung. Semoga teman-teman di sana kalaupun merasa ini yang katanya saya bisa berbeda, silahkan saja. Terima kasih. nanti boleh hubungi Instagram Lebjar Coffee. dan Instagram Bang Fahrizal Kepo. Boleh, boleh. Follow. Apa nomornya? 089 gitu. Oke teman-teman, makasih banyak semuanya. Makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.